أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول silakan isi slot yang ada di depan, khusus untuk bapak-bapak yang dewasa. Slot di depan insyaallah lebih sempurna, lebih utama. Anak-anak sudah cukup slotnya di situ dan tidak ramai ya, yang baik. Salam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
hayya 'alas Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nikmat terbesar yang Allah masih karuniakan kepada kita. Dengan kehidupan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dengan umur panjang ini disertai dengan kesehatan, mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita optimalkan, kita maksimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan nikmat itu kepada kita lebih banyak lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, sebagai teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, kecintaan kita, kerinduan kita ingin berjumpa dengannya kelak di yaumil akhir, kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini adalah Jumat pertama, Jumat pertama di tahun baru, tahun Hijriah 1446 Hijriah, yang banyak tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat muslim, yang banyak juga tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat muslim. Kebanyakan
sebagian di antara kita mengetahui dan menyadari tahun baru itu hanya Masehi saja. Padahal Islam mempunyai penanggalan tersendiri, kalender tersendiri, yaitu kalender Hijriah, yang hari ini alhamdulillah kita sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah masuk pada tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan panjangnya umur kita, dipertemukannya umur kita dengan tahun baru Hijriah ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas amal kita, dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena sesungguhnya momentum Hijriah adalah momentum kita pindah dari kemalasan menuju semangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini mari kita renungkan satu surat di dalam Al-Quran yang begitu cukup pendek dan insya Allah semua kita hafal, yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mengingat-ingat waktu. Karena sebagian besar manusia Allah sebutkan celaka karena mereka banyak lalai dengan waktu. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Demi waktu, demi masa. Dan banyak terjemahan-terjemahan lainnya yang berkaitan dengan wal 'asr. Wal 'asr diterjemahkan dengan terjemahan demi masa. Masa menunjukkan kepada sebuah zaman atau era di mana seseorang itu hidup dan diberikan nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr memiliki makna kekinian. Bukan hanya tentang waktu yang sudah lampau, tapi Allah mengingatkan kepada kita yang hari ini hidup pada zaman ini, pada masa ini, di mana Allah memberikan waktu hidupnya untuk kita. Wal 'asr, demi masa, demi zaman di mana kita hari ini hidup. Oleh karena itu ayat ini bukan bercerita tentang masa lampau, tetapi masa-masa yang harus kita persiapkan antara sekarang dan hari esok. Wal 'asr, demi waktu, yang konotasinya seseorang hidup pasti tidak akan pernah lepas dari waktu, walau hanya sedetik pun. Maka jika seseorang lepas dari waktunya, maka lepas juga kehidupannya. Dan zaman kita hari ini adalah zaman di mana kita hari ini hidup dengan waktu yang hari ini terus berjalan. Innal insana lafi khusr. Yang Allah ingatkan kepada kita, Allah katakan dengan kalimat awal inna. Bahasa santri menyebutkannya dengan harbul qasam, kalimat sumpahnya Allah.
berada dalam kerugian. Ayat ini mengumumkan kepada siapapun bahwa manusia akan berada dalam kerugian ketika manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa akan rugi manusia jika hari ini diberikan umur, ada dalam waktu di zamannya dia hidup, tetapi dia tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Bahkan justru dia malah diatur oleh zamannya, bukan zaman yang kita atur. Innal insana lafi khusr. Allah mengatakan sungguh banyak manusia yang rugi karena manusia lalai dengan waktu yang diberikannya oleh Allah. Jemaah rahimahullah. Para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Katsir paling tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci makna al-khusr, yaitu rugi. Apa yang dimaksud dengan kerugian yang akan dialami oleh manusia ketika dia melalaikan waktu? Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang makna khusr itu adalah sebagai bagian dari kerugian dalam perniagaan, dalam perdagangan, dalam sebuah bisnis. Konteks khusr adalah konteks keduniawian. Konteks khusr memiliki dimensi akhirat. Sehingga Imam Ibnu Katsir menggambarkan makna khusr yang disebutkan di dalam surat ini adalah kerugian seseorang yang beliau gambarkan seperti seorang pedagang yang ketika dia keluar rumah membawa barang dagangannya di waktu subuh, kemudian dia berkeliling mengedarkan dagangannya, pulang sore tetapi dia tidak membawa apa-apa, dagangannya tidak laku. Dan dia mengalami kerugian secara material. Maka al-khusr dimaknai oleh Imam Ibnu Katsir sebagai kerugian yang berdampak pada ekonomi kehidupan seseorang. Maka ketika kita mendapatkan seseorang yang sukses, pastilah dia mempunyai manajemen waktu yang baik. Kapan dia bekerja, maka dia akan bekerja dengan serius. Kapan dia bermain, kapan dia berkumpul dengan keluarga, kapan dia harus bersudah gurau dan lain sebagainya. Ini adalah manajemen waktu yang diterapkan oleh orang-orang yang sukses. Dan bisa kita lihat bagaimana orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Antara waktu bekerja dengan waktu santainya sama-sama saja. Maka berdampak kepada kehidupannya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seorang yang sukses, dia terlihat sibuk dengan waktu. Jemaah rahimahullah. Begitupun dengan kehidupan kita. Siapapun di antara kita menginginkan kehidupannya sukses, maka prioritas kesuksesan itulah yang kemudian harus kita utamakan. Apa yang harus kemudian kita lakukan menuju kesuksesan itu? Pekerjaan apa yang harus kemudian kita kerjakan dalam kehidupan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tujuan kita hidup ini adalah ibadah.
seperti orang yang beribadah, tapi ternyata seperti tadi seorang pedagang yang keluar dengan dagangannya, tapi pulang tidak membawa apa-apa. Seperti orang yang kelihatannya sholat, ibadah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena dia lalai dengan waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan definisi makna ibadah. Kata beliau, makna ibadah adalah kullu ayatuna ibadah. Ibadah itu adalah setiap aktivitas kita yang bernilai kepada keimanan kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama manusia dan alamnya. Maka kullu hayatuna ibadah menurut Ali bin Abi Thalib adalah setiap nafas kita, setiap gerak kita harus bernilai ibadah. Ibadah tidak hanya sholat di masjid, tidak hanya haji, tidak hanya puasa. Jelas itu adalah ibadah yang tidak perlu kita pertanyakan. Tetapi ibadah memiliki dimensi sangat luas, bahwa kita bekerja di perusahaan kita, di kantor kita, kita berdagang, dan profesi apapun kita harus bernilai ibadah. Ketika mengawali semua pekerjaannya, bismillah karena Allah, kemudian taat kepada Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri, dan juga tentu tidak lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu ibadah. Oleh karena itu, agar kita tidak rugi dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun kita. Karena ada orang yang kemudian Allah kecualikan, dia akan mendapatkan untung. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Yang akan beruntung itu adalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mereka yang taat kepada Allah, yang mengikuti aturan Allah, yang tahu tentang aturan waktu hidupnya. As-salatul maktubah adalah waktu-waktu yang Allah letakkan kepada kita untuk kita taati. Pekerjaan kita adalah sampingan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang utama kita adalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati. Sementara sisa dari menunggu sholat dan menunggu mati itu kita bisa isi dengan amal yang baik, yaitu dengan bekerja, dengan bermuamalah, dan dengan amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita. Aman orang yang beriman adalah mereka yang mau mentaati Allah dengan segala perintah-perintahnya. Wa 'amilus shalihat, dan mereka yang mau beramal saleh. Keimanan kita tidak cukup dengan syahadat saja, tidak cukup dengan salat saja, tapi salat kita harus berdampak kepada kehidupan sosial kita. Salat kita harus berdampak pada pekerjaan kita. Salat kita harus berdampak kepada keluarga kita. Salat kita harus berdampak kepada lingkungan kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang beruntung itu adalah mereka yang selalu menasihatkan dalam kesabaran, dan mereka yang menasihatkan dalam kebenaran. Artinya, dalam kehidupan kita tidak hanya cukup kita beribadah mahdhah, hubungan kita kepada Allah saja, tetapi ibadah hablum minan nas, amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan, saling menasihati, itu adalah bagian dari keuntungan yang bisa kita raih dalam kehidupan di mana kita hari ini hidup. Oleh karenanya jemaah rahimahullah, waktu hari ini tentu menjadi milik kita.
Kitalah yang harus menjadi raja atas waktu yang hari ini kita miliki. Jangan sampai kemudian kita dikendalikan oleh waktu. Apalagi hari ini berada dalam zaman yang serba canggih dengan teknologinya. Jangan sampai kita dimakan oleh zaman, dikendalikan oleh teknologi, sehingga kemudian kita lalai terhadap tujuan hidup kita. HP banyak melalaikan manusia dari ibadah. Teknologi lain banyak menjauhkan manusia dan menjauhkan manusia dari waktu yang sesungguhnya untuk beribadah. Oleh karenanya, wal 'asr, Allah mengingatkan kepada kita demi masa, demi zaman, demi era di mana kita hari ini hidup dalam era zaman yang penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita bisa mengatur waktu kita, bisa memanage waktu kita untuk kita betul-betul bisa fokus pada tujuan hidup kita, yaitu ibadah. Mudah-mudahan zaman yang terus kemudian berkembang, yang di dalamnya banyak fitnah-fitnah yang luar biasa, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita semuanya dan Allah menyelamatkan kita dari kondisi zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah yang kita sendiri tidak akan mampu menghadapinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah iman rahimakumullah. Marilah kita maksimalkan kesempatan hidup kita dengan waktu yang masih tersisa dari kita untuk betul-betul kita bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu berapa lagi umur yang masih ada pada diri kita. Karena waktu memiliki sifat yang begitu sangat misterius. Dia datang bisa begitu cepat untuk mengambil kita atau datang untuk menghampiri kita. Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya, momentum hijrah adalah momentum untuk kita memindahkan segala perbuatan-perbuatan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kita, dari kemalasan-kemalasan kita kepada semangat untuk kita beribadah, semangat kita dalam beramal soleh. Mudah-mudahan hijrah ini memberikan dampak penyemangat kepada kita untuk ibadah kita lebih terdepan lagi, lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dalam memanfaatkan waktu-waktu yang masih tersisa. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan memberkahi umur kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alni minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan isi yang sholat berjamaah diluruskan, dirapikan, dan dilapangkan. Yang di luar jika masih ada sesuatu yang kosong di dalam silakan diisi. Gimana anak sholat yang baik ya saya? Rumah tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum